Langkah pertama, bikin project baru. Di layar awal Visual Studio, klik tombol Create New Project di pojok kanan bawah. Lalu di kolom pencarian atas, ketik kata kunci analisis. Yang ketiga, pilih template yang bernama Analysis Service Multidimensional and Data Mining Project. Ini adalah hasil dari ekstensi yang susah payah kamu install tadi. Lalu klik Next. Lalu beri nama projectnya Cube Penjualan Kelompok 6. Lalu klik Create. Langkah kedua, menyambungkan ke database New Data Source. Yang pertama, di panel Solution Explorer, cari folder bernama Data Source, lalu klik kanan pada folder tersebut, lalu pilih New Data Source. Lalu halaman wizard akan muncul, klik Next. Di halaman berikutnya, klik tombol New untuk membuat koneksi baru. Lalu akan muncul kotak Connection Manager di bagian server name, ketikkan localhost. Di bagian bawahnya ada Select or Enter Database Name. Klik menu drop-down-nya dan pilih AdventureWorks DW 2019, klik OK, lalu Next. Pilih opsi Use the Service Account. Ini adalah cara paling aman karena mesin Cube bisa langsung membaca data tanpa terhalang password Windows di laptop. Lalu klik Next, lalu biarkan nama data source-nya tetap AdventureWorks DW 2019 dan klik Finish untuk menyelesaikan tahap ini. Langkah berikutnya, kita akan membuat data source view atau DSF. Di panel Solution Explorer, cari folder data source view. Klik kanan, lalu pilih New Data Source View. Halaman wizard akan muncul, lalu klik Next. Di halaman Select a Data Source, pastikan AdventureWorks DW 2019 yang baru saja kita buat tadi sudah terpilih, ditandai dengan warna biru. Lalu klik Next. Sekarang kita akan melihat dua kotak. Kotak sebelah kiri berisi semua tabel yang tersedia di database, dan kotak sebelah kanan adalah tabel-tabel yang akan kita pakai. Kita perlu memindahkan empat tabel ini dari kotak kiri ke kotak kanan. Caranya bisa dengan klik 2 kali pada nama tabel atau klik nama tabel lalu klik tombol panah di tengah. Tabel pertama adalah Fact Internet Sales. Ini yang akan menyimpan metrik atau nilai penjualan kita. Tabel kedua, DIM Product atau dimensi nama produk. Tabel ketiga, DIM Geography untuk dimensi nama kota. Dan tabel keempat, DIM Customer. Setelah keempat tabel itu berhasil dipindahkan ke kotak kanan, klik Next. Di halaman terakhir, biarkan nama DSV-nya tetap AdventureWorks DW 2019, lalu klik Finish. Oke, selanjutnya adalah membangun cube atau kubus OLAP. Lihat ke panel Solution Explorer di sebelah kanan dan cari folder bernama Cubes. Klik kanan folder tersebut lalu pilih New Cube. Pada halaman Cube Wizard akan muncul, lalu klik Next. Lalu di halaman Select Creation Method, pilih Use Existing Tables, lalu klik Next. Dan di halaman Select Measure Group Tables, centang kotak di sebelah tabel Fake Internet Sales. Jadi tabel ini dipilih karena berisi angka-angka yang akan kita hitung, yaitu nominal penjualan, lalu klik Next. Dan di halaman Select Measures, pastikan kotak Sales Amount tercentang, lalu klik Next. Di halaman Select New Dimension, sistem akan otomatis mendeteksi tabel dimensi yang tersisa. Dan pastikan dim produk, dim geografi, dan dim customer tercentang, lalu klik Next. Dan di halaman terakhir, beri nama cube. Di sini kita menggunakan nama cube-nya, cube underscore penjualan, lalu klik Finish. Selanjutnya, langkah keenam adalah melakukan deploy. Di sini deploy, perhatikan tabel Solution Explorer kembali di sebelah kanan. Lalu klik kanan pada nama project-nya. Di sini project kami namanya Cube Penjualan Kelompok 6. Lalu pilih menu deploy dan tunggu beberapa saat. Dan muncul deployment completed successful. Artinya Cube sudah berhasil ditanam ke dalam server.
Oke, setelah cube berhasil dibuat dan diproses, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data menggunakan fitur browser di SQL Server Analysis Services. Langkah pertama, buka panel Solution Explorer yang berada di sisi kanan Visual Studio. Cari folder cubes, kemudian klik 2 kali atau double klik pada file cube yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, cube_penjualan.cube. Setelah cube terbuka, perhatikan atas area kerja Visual Studio. Di sana terdapat beberapa tab. Pilih tab yang berada paling kanan yaitu Browser. Tab Browser merupakan area untuk melakukan analisis secara interaktif. Pada tampilan ini, bagian kiri berisi daftar measures dan dimensions yang sebelumnya telah dibuat. Untuk memulai laporan sederhana, buka folder measures dengan mengklik tanda panah di area sampingnya. Pilih measure sales amounts, kemudian klik dan tahan, lalu seret atau drag ke area canvas di bagian tengah, kemudian lepaskan atau drop. Measure ini akan menjadi nilai numerik yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya buka folder dim product, kemudian cari atribut English product name atau atribut nama produk yang tersedia. Seret atribut tersebut ke area canvas. Nah, dengan langkah ini, data penjualan akan dikelompokkan berdasarkan masing-masing produk. Kemudian, buka folder dim geografi, lalu pilih atribut city. Tarik atribut tersebut ke area kanvas sehingga hasil analisis juga akan dikelompokkan berdasarkan kota. Setelah ketiga komponen tersebut ditempatkan, browser akan menampilkan hubungan antara produk, lokasi, dan total nilai penjualan. Apabila hasil analisis belum langsung muncul, hal tersebut merupakan kondisi yang normal. Klik tombol klik to execute query, lalu klik icon refresh maupun reconnect yang terdapat di bagian atas area browser. SQL Server Analysis Services akan menjalankan query multidimensi dan menampilkan hasil analisis pada tabel. Setelah proses selesai, akan terlihat nilai sales amount untuk setiap produk masing-masing kota. Tampilan ini memungkinkan pengguna melakukan analisis secara cepat tanpa perlu menulis query SQL secara manual, sehingga proses eksplorasi data menjadi lebih mudah dan interaktif.